Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Purnamasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Deli Serdang. Ya baik, Assalamualaikum dan selamat siang Bapak dan Ibu guru penggerak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching Rukol 2 yaitu praktik melakukan coaching dan observer. Di sini yang bertindak sebagai observer adalah saya sendiri, Rani Purnamasari. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Rahmayuni Lubis, SPD. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Randa Wahyudana. Untuk memulai dan untuk mempersingkat waktu, kita akan melaksanakan langsung saja ya Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai. Ya, Assalamualaikum Ibu Yuni. Kenapa nih duduk? Salam Pak Randa. Iya, duduk diam di sini merenung. Kenapa ini Bu? Ginilah Pak Randa. Lagi kurang semangat ini Pak Randa. Kenapa kurang semangat Bu? Semangatlah. Apa masalah Bu? Iya, nggak semangat Pak. Ada masalah sedikit ini Pak. Apa itu masalahnya Bu? Mana tahu saya bisa bantu kan? Iya, masalah di sekolah-sekolah kita juga loh Pak. Nggak masalah di luar Pak. Iyalah pula yang di sekolah ya, di rumah nanti susah kita ya dicurhatkan ya kan. Ya apa tuh Bu masalahnya? Saya mau bilangnya tapi saya segan loh Pak sama Bapak. Nanti Bapak ngadu-ngadu pula. Enggak lah Bu. Pokoknya rahasia terjamin antara kita. Pak, saya mau curhat ini. Tapi ada nggak waktu Bapak? Nanti ada pula les Bapak. Oh enggak, nih Bu, saya freelance nih hari ini. Kok nyaman freelance Bapak hari ini? Iya. Betul nih Pak. Boleh saya curhat Pak? Boleh. Boleh ya Pak ya. Pak, Bapak ingat nggak semalam Ibu pengawas kita datang? Oh iya ingat saya Bu. Ingat kan Pak? Itulah Pak. Jadi Ibu itu cerita sama saya. Ini katanya, Bu Yuni kan udah guru penggerak. Jadi kan Pak, dia bilang gini Pak, kenapa ya Bu? Katanya gitu. Ibu nggak bisa ngasih ilmu Ibu ke kawan-kawan Ibu. Padahal Pak, masalah di sekolah saya itu satunya Pak. Masalahnya yang dilihat Ibu itu gurunya di sekolah saya itu Pak masih pakai metode pembelajaran lama loh Pak, model ceramah-ceramah gitu. Jadi masih model-model paradigma lama lah Ibu, berpikir cara lama guru ngajar ceramah harus mengantarkan materi gitu ya Bu ya. Iya, modelnya ceramah gitu kan Pak. Lalu saya bilanglah sama Ibu itu ya kan, ya Bu nantilah Bu saya inilah cari solusinya. Makanya lah Pak saya termenung-menung. Saya bingung Pak, nanti kalau saya bilang langsung seolah-olah saya sok paten ya kan Pak. Jadi gimana lah ini saya bingung, makanya dari tadi saya diam aja Pak. Ya gak apa-apa Bu, itu kan awal bergeraknya kan dari kita. Justru Ibu bagus kan jadi kelompok penggeraknya untuk merubah mindset guru tadi, jadi menuju paradigma baru. Berarti tujuan Ibu ini tadi bagaimana supaya ngerubah guru-guru tadi yang pakai metode-metode lama, cara-cara lama, pemikiran lama, jadi guru yang inovatif, kreatif lah gitu di kelas gitu ya Bu. Maksudnya saya pengen juga kan Pak menggerakkan guru-guru itu gitu supaya ayolah gitu kan berubahlah yuk jangan pakai mode ceramah, siap ceramah kerjain tugas. Ini kan dapat 21 gitu loh Pak. Jadi saya pernah sih Pak ngomong gitu kan, oh Bu gitu kan. Tapi memang ngomongnya pelan-pelan, saya nggak berani lah ya kan Pak, ngomongnya pelan-pelan. Udah tua dan nanti dimarahi pula saya. Bahaya Bu. Oh Bu gitu lah ya kan. Ada loh Bu InFokus kita Bu. Bisa lah Ibu pakai sekali-sekali, saya bilang gitu kan Pak. Jawabannya tuh apa Pak? Udahlah pakai mulai situ katanya. Coba lah Pak, sedih kan Pak. Memang Bu harus
pelan-pelan kita ya kan. Iya. Kalau Ibu lihat dari siswa tuh gimana Bu? Guru-guru yang selama ini ngajarnya pakai metode lama, itu ada keluhan dari siswa nggak? Karena itulah Pak, jadi kebetulan gurunya itu kan nggak datang. Jadi saya lah menggantikan. Masuklah saya ke dalam. Saya pakailah metode main game, belajar sambil main game. Udah gitu adalah ice breaking saya buat. Senanglah anak-anak itu, Pak. Udah sampai besoknya lah ibu itu datang, guru kelasnya yang asli datang, dibilangnya lagi nih, ayolah Bu, buatlah kayak Bu Yuni. Enak kali belajar kayak Bu Yuni itu. Terus datanglah dia ke kelas saya. Apa yang kau bikin di kelas saya, Bu Yuni? Terus saya jelaskanlah begini, begini, begini. Bukan ditanyanya, Pak. Oh, kayak mana itu caranya? Enggak, Pak. Cuma, oh, ya, gitu aja, Pak. Sedih kali kan, Pak. Iya ya. Ya memang gitulah Bu, nggak bisa langsung menerima perubahan kan. Kadang dia udah nyaman dengan zona yang seperti itu ya, dia laksanakan yang seperti itu aja kan. Jadi Bu, kalau misalnya lah ini Bu memang mau merubah paradigma tadi kan, merubah pemikiran-pemikiran guru tadi supaya lebih kreatif, inovatif gitu. Kira-kira ada nggak tantangan yang Ibu hadapi nantinya ke depannya gitu? Iya. Ya, tantangan itu tadi lah, Pak. Merubah pemikiran itu kan susah. Jadi saya sebenarnya pengen buat gini, Pak. Saya berkolaborasi dengan kepala sekolah kan, Pak. Saya cerita dulu nih kepala sekolah, pengen curhat lah gitu. Karena kan kita nggak boleh melangkahi dia juga kan, Pak. Nah, saya mau bilang, saya pengen kali Pak bikin komunitas praktisi di sekolah. Jadi kalau ada komunitas praktisi itu kan, disitulah tempat kita tukar pikiran, disitulah tempat kita berbagi ilmu, sharing-sharing ya kan Pak. Jadi selain KKG, kalau KKG itu kan Pak nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang Iya kan benar. KKG itu kan memang disiapkan sesuai dengan apa yang dimau pemandu, kan gitu kan Pak. Tapi kalau komunitas praktisi kan di sekolah misalnya pembelajaran seperti apa yang menyenangkan. Ayo hari ini siapa yang ngasih pemateri. Nah, di situ kan bebas kita bertukar pikiran. Nah, saya pengennya dengan adanya komunitas praktisi itu, Pak, dengan izin kepala sekolah, jadi paradigma guru-guru ini berubah, Pak. Bahwasanya biar mereka tahu bahwasanya pendidikan sekarang itu memang berpusatnya di peserta didiknya gitu, bukan di kitanya kan, Pak. Kalau Iya kita iya. aja yang ceramah, udahlah macam mendengar radio rusak lah guru-guru murid-murid itu kan. Pas lah itu Bu. Saya rasa buat komunitas tuh memang ya bagus itu, bisa jadi terobosan nanti kan supaya guru-guru itu mulai berubah. Mungkin ya nggak langsung antusias, mungkin kan pelan-pelan. Nah, akhirnya komunitas tadi itu berjalan jadi lebih aktif gitu ya kan. Dan akhirnya jadi budaya positif di sekolah gitu kan. Nah, itu bagus itu Bu menurut saya. Udah pas itu yang Ibu pikirkan. Ya, itulah Pak, Tapi insya Allah. tapi itu juga kesulitannya kira-kira pasti nanti ada yang Ibu hadapi itu kan di situ. Kira-kira kesulitannya nanti itu bisa Ibu identifikasi nggak itu apa gitu. Jadi biar Ibu gampang nanti dapat solusi gitu kan. Iya, mungkin kalau misalnya kesulitan yang pertama itu yang namanya ngajak orang itu kan nggak gampang ya Pak ya. Jadi eh, nggak apa-apa kalau saya sih misalnya nih dari 15 guru yang mau 8 dulu pun jadi gitu. Pasti untuk mengajak orang itu kan nggak langsung bisa semua Pak. Ya udahlah, nanti saya pikir-pikir nih pasti tantangannya yang berat itu ya inilah ngajak orang untuk berubah itu kan susah, apalagi ke arah kebaikan itu susah. Ya udah saya ajak aja dulu yang sefrekuensi, ajak dulu yang muda-muda. Nanti kan kalau kami udah ngumpul-ngumpul ya harapan saya yang tua kan pasti kepo ya kan Pak. Kalian ngapain? Ini loh Bu kami buat pelajaran kayak gini gitu kan. Mudah-mudahan sih Pak harapan saya. Semoga apa yang saya rencanakan, apa yang saya harapkan itu bisa terwujud Pak. Jadi pembelajaran di sekolah saya itu bisalah bervariasi ya kan Pak. Nggak lagi lah monoton, nggak lagi lah mau tidur ceramah. Kan banyak yang bisa dilakukan ya kan Pak. Menggunakan media pembelajaran di luar kelas,
pembelajaran menggunakan games, banyak yang bisa dilakukan sebenarnya variasi pembelajaran itu gitu. Jadi saya maunya ya harapan besar saya guru-guru itu bisa berubah bersama gitu. Pas itu Bu. Nantilah itu kesulitan kita cari solusi sama-sama ya kan Bu. Nah, Iya, jangan Pak. lupa nanti ajak saya juga di komunitasnya. Saya mau nanti. Oke. Nah, jadi kira-kira nanti Ibu, ini kan Ibu pelopornya ya kan tadi. Rencana tindak lanjut Ibu nanti seperti apa? Rencana aksinya lah, rencana aksi dari Ibu buat komunitas belajar itu apa aja nanti langkah-langkah yang Ibu mau buat dulu gitu. Nah, ya rencana aksi saya tadi kan saya pengen buat komunitas itu kan Pak, itulah rencana aksi yang akan saya lakukan. Makanya tadi yang pertama kali adalah yang saya harapkan adalah persetujuan dari kepala sekolah gitu. Jadi dengan adanya persetujuan dari kepala sekolah, kita buatlah SK-nya, terbentuklah ketuanya, terbentuklah ya kan struktur organisasi itu tadi, ya kan Pak? Barulah kita susun jadwalnya. Setelah disusun jadwalnya, kita carilah anggota yang mau. Setelah itu kita aturlah jadwalnya, berapa kali kita buat dalam 1 bulan, apakah 2 kali atau 3 kali, kan gitu. Sih Pak rencana yang saya buat, itu langkahnya lah. Gitu. Iya. Ya, menurut saya sih bagus itu Bu, karena kan memang kalau kita nggak ngomong ke kepala sekolah kan kita aja yang ngajak, nanti ini guru-guru lain ngapain sih kan gitu ya. Iya Tapi Pak. kalau udah ada dari kepala sekolah kan berarti ini resmi nih kegiatan dari sekolah gitu kan. Iya Pak. Apalagi di SK kan gitu kan, jadi merasa jadi inilah paling nggak membantu untuk mengumpulkan orang-orang yang mau gitu, guru-guru yang mau gitu. Benar. Itu saya rasa bagus loh itu Bu tadi kan. Jadi tinggal tanggung jawab kita lah berarti kan Bu. Nah, gimana kita menanggung siapa aja pihak yang terlibat gitu ya kan Bu. Siapa aja nih kira-kira yang terlibat nanti? Berarti tadi ada kepala sekolah, itulah Pak yang terlibat tadi, kepala sekolah, rekan sejawat, guru-guru lah ya kan. Kalau orang tua murid bolehlah dari paguyuban nanti diikut sertakan, ada kegiatan-kegiatan gitu. Iya. Tinggal jadwalnya lah ya. Doainlah Pak, berjalan Pak apa yang saya harapkan. Ya pastilah Bu, dan saya yakin pasti lancar itu Bu nanti. Nanti paling tinggal komitmen kita aja ya kan Bu untuk menjalankannya. Ya paling nanti tinggal setelah ini nanti kita ngobrol-ngobrol ini kita laksanakan lah. Habis itu kita bicarakan lagi nanti seperti apa tindak lanjut dari pembicaraan kita ini ya Bu. Iya Pak. Oke. Ya udah agak tenang nggak Bu hatinya? Alhamdulillah, udah senang kali saya Pak, udah bersyukur saya Bapak mau diajak curhat. Oke Bu. Pulang dulu saya Bu. Ya Pak Ya Bu. Iya, semoga nanti segera saya laksanakan. Ya Bu. Iya Pak. Oke, udah nih. Masih di mute Bu. Baik, terima kasih Pak Randa dan Bu Yuni. Setelah saya melakukan pengamatan dari keempat teknik coaching di dalam model Tirta, dalam pembicaraan yang Bapak dan Ibu lakukan, di situ sudah menyampaikan tujuan umumnya, sudah sangat jelas dan sangat bagus pemaparan dari Bapak dan Ibu. Kemudian diidentifikasi masalah. Pertanyaan dari coach itu sudah membuat coachi atau Bu Yuni itu melakukan atau menggali kemampuan yang dimiliki coachi sehingga bisa percaya diri dan mau mengungkapkan isi hatinya, yang dimana masalah di dalam dunia pendidikan, di dalam kelasnya di mana banyak guru atau di sekolah Ibu Yuni, guru yang masih berpikiran lama atau mengajar dengan metode ceramah. Kemudian di rencana aksi, saya perhatikan dan saya amati pertanyaan diberi coach itu bisa menimbulkan
atau mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan Koci untuk mengatasi permasalahannya, seperti membuat komunitas praktisi. Dan di poin tanggung jawab sudah sangat terlihat di mana komitmen oleh Koci dapat mendukung untuk masalah yang dihadapinya dengan membuat komunitas praktisi tadi. Yang pertama meminta izin dengan kepala sekolah, kemudian membuat SK pengurus, kemudian membuat jadwalnya setiap hari Jumat ya kalau nggak salah ya Bu Yuni. Kemudian bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan paguyuban orang tua. Nah, itu saja yang saya amati dan saya rasa sudah sangat bagus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.